Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Ekyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita ya, kalian bisa melipir nih ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Ekyo Media di @ekyomedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Monggo ya, kita keep in touch di sana ya. Kembali lagi kita di segmen Ekyo Rebahan, tepatnya membahas sesuatu hal yang diawali dengan kata bagaimana jika. Sebuah kata yang akan jauh ngalur ngidul membahas mengenai suatu kondisi real kehidupan nyata yang nantinya akan dihubungkan dengan dunia Kamen Rider tertentu. Sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana jika Kamen Rider Seiba itu nyata ada di dunia ini. Kita ini akan bahas dimulai dari segi kehidupan bermasyarakat, minat masyarakat, visual kota, tata letak daerah, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam dunia real, yang kemungkinan juga akan berimbas atau berubah dikala munculnya tokoh dan aturan yang ada di dalam dunia Kamen Rider Seiba. Yuk, langsung saja kita mulai videonya. Menyoroti poin utama yang akan kita bahas sebelumnya, kita lihat dulu ya plot dalam dunia Seiba. Sebuah grup atau bisa dikatakan sebuah sekte pendekar pedang kuat legendaris yang ada dalam dunia Seiba, dikenal sebagai Sword of Lobos. Mereka berguna untuk melindungi Book of Ancient, sebuah buku besar nan suci kaya akan sejarah yang berisi tentang segala sesuatu hal yang diketahui oleh umat manusia. Kata kunci pertama ya, singkatnya ilmu bisa menjadi apapun dan keserakahan manusia muncul juga di dalamnya. Ilmu kan bisa jadi duit gitu ya, dan sebagainya. Di dalam buku tersebut berisi tentang cerita dan juga sejarah dari mitos berbagai jenis makhluk. Ada sejarah atau cerita tentang seluruh dunia, tempat-tempat di dunia. Ada juga mengenai sains, teknologi, dan evolusi peradaban manusia. Namun ribuan tahun yang lalu, seorang pengkhianat yang bekerja untuk Megiddo mencoba mencurinya untuk dirinya sendiri ya, untuk kepentingan dan hawa nafsunya sendiri. Dan akibatnya buku itu lenyap dan setiap halamannya tersebar di seluruh dunia, ibarat seperti mencari harta karun One Piece gitu. Sang Seiba baru, seorang novelis muda bernama Touma Kamiyama telah bermimpi tentang dimensi lain, di mana dia menyaksikan pendekar pedang dan monster keluar dari buku cerita. Pokoknya kisah Touma lah, kalian juga udah pasti tahu ya. Jadi kejadian yang kerap kali muncul dalam dunia Seiba yakni bagian kota yang lenyap kemudian muncul dalam dimensi alternatif yang lain yang disebut sebagai Wanda World atau Wonderworld ya, Wanda Warudo. Dimensi tak berujung sebesar sebuah halaman dari visual buku. Dimensi tersebut adalah rumah bagi makhluk aneh yang menyerang tanpa ragu-ragu. Pastinya membuat orang-orang ketakutan dan kebingungan akan fenomena tersebut gitu. Orang bingung ya, tiba-tiba ada monster gitu, pastilah takut gitu. Kalian dapat suatu pencerahan kan di sana? Mari kita bahas secara langsung. Yang pastinya poin pertama, manusia atau organisasi licik di dunia ini akan berebut untuk mencari halaman yang tersisa, aka Wonderite Books. Bahkan ambisi mendapatkan buku suci tersebut secara utuh akan terus hadir dalam benak manusia. Dari membaca buku biar pintar gitu ya, dan tidak jadi bodoh adalah jalan menuju manusia yang serba tahu. Dari serba tahu itu kita akan mempunyai ilmu yang banyak. Dari ilmu yang banyak, selain menghasilkan relasi hubungan antar manusia menuju ke gerbang hubungan yang bergengsi, pastinya juga menghasilkan duit. Nah, pulus ya. Banyak orang yang kalap akan wujud barang yang satu ini. Kita simpulkan sebagai harta. Menguasai apapun, menguasai tempat, menaklukkan tempat, semua dengan ilmu. Berulang kali saat opening, Taseru alias Tesel itu selalu menyebutkan bahwa kami berasal dari buku, yang berarti kemajuan daerah, kemajuan perpolitikan, mimpi, teknologi, dan lain-lain. Sebegitu pentingnya kesan buku dalam seri Seiba itu tadi. Ya, untuk orang licik dan jahat, tujuan itu semua pasti mengarah ke harta, tahta, penaklukan, penguasaan, dan kepuasan nafsu jahat saja gitu. Ending-endingnya pastilah seperti itu. Pertempuran antara kesatria baik dan pencuri jahat telah berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang. Bayangkan musuh utama bukan hanya dari organisasi Megiddo atau antek-antek Kamen Rider Kariba saja. Organisasi nyata yang real, entah itu yang berhubungan sama Megiddo atau dikuasai Kariba, pada akhirnya akan menjadi musuh baru. Dan itu akan berdatangan terus-menerus secara masif.
Teror peperangan akan terjadi dimanapun. Pertarungan dengan alat militer, entah itu nanti bakalan di copy paste teknologi Rider sistemnya, sehingga banyak Kamen Rider tercipta dengan massal. Entah senjata akan keluar yang sangat canggih itu, sehingga dapat digunakan untuk melukai para Kamen Rider yang baik, atau pihak musuh memperbanyak mutasi makhluk seperti monster Megid, dan lain hal. Banyak kemungkinan bisa terjadi ya, itu sangat mungkin. Entah dari mana bisikan rahasia yang mendekengi suatu organisasi tersebut akan berpengaruh terhadap pasukan yang mereka keluarkan. Misal saja, si organisasi A mendapatkan pengaruh jahat dan bisikan dari Kamen Rider Kariba, bisa aja ya. Dan si Kariba menyuruh organisasi tersebut untuk memperbanyak Rider yang satu tipe dengannya, atau sedikit di bawah dirinya. Dan Kariba muncul melaju ke tahap evolusi yang lebih kuat dari dirinya, gak mau serupa dengan Kroco Rider yang disuruhnya tadi. Dan di sisi organisasi Megiddo, bisa saja Sutorius, Regiru, Zuosu, Dezas, dan Shimi menciptakan kloningan massal sesuai dengan bentuk perubahan mereka. Kebayangkan, orang mau traveling nih atau bepergian ya, malah dihadang monster atau rider massal yang jahat yang ingin memanfaatkan keeksistensian manusia guna pencapaiannya terhadap perebutan isi buku suci tadi. Tapi kan Om Hige, Wonder Red Books itu kan adalah bagian dari buku suci yang menciptakan dunia itu sendiri, yang hancur berkeping-keping itu loh selama perang kuno. Ya terus kenapa? Ya mereka kan saling mencari itu demi kepentingan mereka. Dunia kan ikut kena dampaknya, kena imbasnya sangat besar. Coba ya, skalanya kita perluas dengan hadirnya puluhan bahkan ratusan organisasi jahat lain. Bisa dibayangkan kekacauannya sangat-sangat besar. Belum lagi nih, Megiddo yang mencoba untuk membuat Alter Red Books sebagai drive pengganti ya, yang palsu dari Wonder Red Books yang hilang gitu. Penulisan buku Alter menuju Avalon lah atau apalah gitu ya yang dikeluarkan oleh Megiddo, tetap saja intinya untuk keserakahan dan lain-lain. Sudah pasti menyebabkan kerusakan fatal di muka bumi ini. Nah, poin yang kedua nih, banyak sekali kota-kota yang menghilang secara misterius dan tidak pasti kembali dalam jangka waktu berapa lama. Semua tergantung pertarungan yang diisi penyelamatan di dalamnya, atau simpelnya tempat lah, sebelum dibasmi dalam masalahnya oleh para Kamen Rider dari Sword of Logos. Ya, tempat tersebut kemudian menghilang ya. Gak mau kan kalian kalau lagi jalan-jalan gitu ke suatu tempat, terus organisasi jahat atau taruhlah Megiddo melancarkan aksi di kota tersebut dengan menaruh monster-monsternya. Lagi liburan nih sama keluarga, lagi jalan-jalan sama teman-teman, tahu-tahu kalian dan keluarga atau teman kalian itu hilang gitu. Lagi ke Tokyo hilang, lagi ke Osaka hilang, lagi ke Lombok hilang, lagi ke Garut hilang, lagi ke Probolinggo hilang. Dan kita tuh nggak tahu sama sekali kapan kota yang kita singgahi berurusan sama Megiddo itu kapan munculnya gitu. Mana kita nggak tahu monster tersebut bakalan ngelakuin apa ke manusia. Ada monster Medusa ya, yang jadiin manusia menjadi batu lah. Ada yang memasukkan korbannya menjadi gelembung dan lain-lain. Gak kebayang ya, lagi makan di warteg terus dirubah jadi batu. Nunggu dulu Kamen Rider beraksi agar kita balik lagi ke keadaan normal gitu. Keburu dingin ya nasi wartegnya. Banyak hal yang bisa jadi kemudian merugikan sektor pariwisata di dunia kita. Bisa jadi tempat pariwisata kita bakal dijaga dengan satu tim Kamen Rider. Satu tempat wisata nih, diisi satu kepala tim yakni Kamen Rider utama. Dan ribu pasukan bisa jadi ya sebuah kroco Kamen Rider massal. Sektor pariwisata bisa merosot jauh ketimbang pas kejadian pandemi kemarin. Gara-gara wisatawan nggak mau banyak keluar rumah. Ya iyalah, takut sama monster Megiddo. Poin ketiga yang disoroti pastinya sektor ekonomi dunia jadi ikut melemah, menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Sering kita lihat bagaimana kehidupan bermasyarakat di dunia Kamen Rider terlihat adem ayem terus gitu setiap harinya ya. Kondisi wilayahnya terlihat normal-normal saja, bukan hanya di series Seiba ya gitu ya. Padahal hari kemarin telah terjadi kejadian monster gitu menyerang dan meluluh lantakan kota, masih menjadi ingatan dari pikiran warga. Kami yakin kalau ini terjadi di dunia nyata, warga bakalan jarang keluar rumah. Setelah kegiatan teror-meneror berlangsung terjadi hari sebelumnya, kami yakin bakalan lebih ruwet dari pandemi. Orang jadi bolos kerja, orang jadi bolos sekolah. Gara-gara ketakutan, sektor ekonomi suatu bangsa pastilah sangat-sangat terganggu. Meski dari segi kerusakan bangunan, dalam dunia Kamen Rider Seiba ini hal itu masih bisa ditanggulangi. Bisa menjadi keadaan utuh semula saat Kamen Rider di seri Seiba bisa menanggulangi kerusakan lingkungan akibat Megiddo atau organisasi jahat lainnya.
tetap saja ya membahayakan bagi makhluk hidup alias kita sebagai manusia. Kalian tahu bagaimana masifnya pemberitaan di media. Hal itu akan lebih menimbulkan respon ketakutan yang besar yang terjadi di seluruh dunia akibat kejadian ini. CNN News, Al Jazeera, BBC News, dan portal berita dunia lainnya akan serentak mengabarkan kejadian penyerangan dari organisasi Megiddo secara berkala. Setiap hari, setiap detik selama kejadian ini masih berlangsung. Konferensi negara-negara di dunia alias seperti ya organisasi dunia ya akan melihat dan mengambil sikap atas kejadian ini. Dan endingnya ikut bergabung bersama dengan Sword of Logos. Tapi kemungkinan membelot pasti ada. Kalian tahu organisasi di dunia ini tidak selamanya beritikat baik. Mereka bisa saja ikut dengan Megiddo ya dan menghancurkan dunia ini. Mereka hanya menuruti hawa nafsu tanpa memperhatikan keadaan di sekitar mereka. Tidak peduli umat manusia lain sengsara gara-gara mereka. Ah, kejauhan om, apaan sih om? Oke deh, kita bahas yang seru-serunya aja. Nah, poin keempat. Mungkin corak atau tema yang diambil oleh Wonderite Book ini semakin beragam saja. Sampai-sampai cerita daerah ikut masuk ke dalam tema form Kamen Rider selanjutnya. Kita ambil contoh, di mana dalam dunia asli Seiba alias di series, ada sebuah gadget Drive Rider yakni Sarutobi Ninja Den Wonderite Book. Sebuah persona Wonderite Book dari Kamen Rider Kenzan yang diakses melalui Fusoken Hayate. Wonderite Book budaya Jepang tradisional warnanya melambangkan sebuah palet gradasi campuran dari warna hijau dan kuning yang sering kita lihat dalam visual tradisi di Jepang juga. Sarutobi Ninja Den ini diambil dari sebuah karakter narasi tradisional Jepang bernama Sarutobi Sasuke. Sarutobi hadir dalam cerita yang didominasi karangan naratif Kodan, karakter monyet melompat-lompat. Nah, udah kental banget budaya yang dihadirkan dalam perangkat Wonderite Book tersebut kan? Kalau misalnya nih, hal ini diadaptasi ke dalam budaya tradisional Indonesia bagaimana ya? Bisa saja, karena ini menceritakan cakupan luasnya kejadian Seiba yang masuk ke dalam ranah dunia nyata. Bisa aja ada Wonderite Book bertemakan, ambil contoh apa ya, Sangkuriang, di mana dalam cerita tersebut kita ambil visual secara tegas ya, bahwa Sangkuriang ini kuat, cepat, tanggap, dan juga tangguh. Sangkuriang ini dekat dengan visual Gunung Tangkuban Perahu, di mana dalam ceritanya ia dapat membalikan sebuah perahu raksasa sampai dalam posisi telungkup. Sangat kuat gitu. Dalam segi elemen, kita bisa ambil saripati warna orange dan juga warna merah sebagai base form Wonderite Book Sangkuriang ini. Alasannya sih sederhana, karena Gunung Tangkuban Perahu adalah sebuah gunung berapi. Dan cerita Sangkuriang ini merupakan cerita fiktif yang sudah melegenda di daerah gunung tersebut. Untuk stiker atau ilustrasi Wonderite Book-nya bisa berupa seorang pemuda berotot yang sedang menendang gunung atau menendang sebuah visual perahu raksasa. Badan pemuda tersebut juga digambarkan besar secara proporsi. Visualnya bisa didominasi warna api dan juga warna gelap karena berhubungan dengan amarah dan karakter Sangkuriang itu sendiri. Untuk perubahan formnya, bisa jadi base form ini masuk ke dalam gabungan Seiba, Blaze, Kenzan, Slash, dan rider lainnya, dan bisa juga menjadi rider utama. Tapi bagus nggak sih namanya jadi Kamen Rider Sangkuriang? Agak aneh sih ya. Dari segi visual, rider Sangkuriang form ini bisa bermotifkan kujang, sebuah senjata tradisional Jawa Barat, yang merepresentasikan daerah dari karakter Sangkuriang itu sendiri. Motif kujang ini sebagai pengganti pedang yang menjadi khas dalam serial Kamen Rider Seiba. Bisa ditaruh di pedang bagian visornya atau di atasnya gitu ya. Bahkan di motif di body form Sangkuriang juga bisa. Menghayal mah bebas ya. Bisa Wonderite Book apa aja. Bisa Wonderite Book Loro Jonggrang kek, yang bisa pakai visual Prambanan atau senjata keris. Bisa jadi Wonderite Book cerita Malin Kundang, yang jurusnya bisa mengubah musuh menjadi batu, dan visualnya bertemakan senjata karih. Pokoknya banyak yang bisa diambil sebagai tema Wonderite Book. Yang penting berupa narasi atau cerita yang melegenda yang diangkat ke dalam suatu buku pada awalnya. Kalau mau yang serem, bisa jadi legenda atau mitos seperti Nyi Roro Kidul, Genderowo, Sandekala, Buto Ijo, Kolor Ijo, atau setan lainnya. Selama ada literatur yang membahas tentang hal itu, apalagi dibukukan sebelumnya, ya bisa untuk kemudian dibuat menjadi tema dari Wonderite Book. Dan yang kelima, mungkin menambah minat baca masyarakat di seluruh dunia. Karena memang fokus di sini adalah buku dan kegiatan membaca guna menambah literasi. Bisa jadi dengan adanya kejadian Seiba yang masuk dalam dunia nyata, semakin menambah minat masyarakat dalam membaca buku, mungkin ya. Gak tau juga sih, karena kalau dilihat dari filmnya aja, mereka juga nggak hobi-hobi amat gitu baca ya. Kayak member Sword of Logos juga nggak ditampilin banyak baca gitu.
Selain mungkin si Slash dan Toma yang susah banget nyelesain novelnya. Banyak banget sih mungkin selain ini yang belum kami sebutkan kemungkinannya kalau ada di dunia nyata gitu. Coba versi kalian bagaimana nih bila Seiba ada di dunia nyata? Silahkan ditulis di kolom komentar ya bosku semua. Pokoknya terima kasih telah menonton. Tidak lupa juga ngasih tahu lagi bahwa kalian juga bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Monggo kita keep in touch di sana. Mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan dalam pemaparan data dan cara bicara dari Om Hige ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.